pagi adik-adik. Akan duduk. Iya. Kabar hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita mulaikan kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Ada yang bisa memimpin doa di depan? Satu orang. Pimpin doa? Ya. Oke. Baiklah. Terima kasih. Pagi hari ini ada baiknya kita untuk membawakan satu lagu nasional. Ya, silakan. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Baiklah, Mem cek hadiran ya, cek hadiran sekaligus kerapian. Mem panggil angkat tangan. Alvina Dwi Kartini. Iya. Sebelumnya Mem minta maaf nih kalau misalnya ada salah panggil nama, salah paham. Margaret Kaseger, Intan Rauf, Narendra Mantik, Cahaya apa ini? Cahaya Sinar Pagi. Ceisia, Stevi Rakinau, Hilkia Manopo, Gabriel Lempoy, Juninho Katuuk, Kristi Mantik, apa ini, Horena Tambun, Jessica Kasegel, Christine Makasunggal, Militia Pendong, Elis Peter, Manjelita, cuma Manjelita. Hampir semua hadir. Oke, baiklah. So, dapat lihat yang di depan, so bisa lihat terang pembahasan hari ini apa? Algoritma dan pemrograman. Apa semua? Kurang semangat. Masih pagi ini, masih kurang semangat. Kalau Mem tes ini semangat, Mem kasih ice breaking boleh? Boleh? Halo? Boleh. Nah, kalau Mem bilang ayam, jawab mo. Kalau Mem bilang sapi, jawab kukuruyuk. Jadi sapi di ayam ini dia sebaku putar. Kalau Mem bilang bebek, mengatakan be. Kalau Mem bilang kambing, katakan kuek-kuek. Siap? Siap. Ini suka sekali bermain. Siap? Ayam. Salah badiri. Yang salah badiri. Kambing.
Ulang, lebih semangat. Bebek. Lama. Lama. Ayam. Sapi. Coba diri semua. Sapi. Bebek. Ayam. Oke, masih berdiri? Sekarang cek kerapian. Buka jaket. Oke. Kan kalau rapi, semangat belajar, nyaman. Di belakang. Dari belakang. Diri rapi nih. Kamu pakai jaket dari musim hujan. Oke, baiklah. Boleh duduk semua? Boleh duduk. Ulang sapi. Ayam. Nah, sesuai yang pembelajaran kita hari ini, algoritma pemrograman. Nah, Mem mau tanya, sudah terima LKPD yang di-share di grup? Sudah? Oke, itu LKPD-nya ada materi tentang algoritma pemrograman. Nanti di LKPD itu tadi ada berapa nomor? 4. Nanti Mem mau berbagi jadi 4 kelompok. Nanti setiap kelompok itu satu permasalahan satu kelompok. Nanti dibagi 4 kelompok. Kelas ini akan jadi 4 kelompok. Tapi sebelumnya Mem mau ambil perbandingan pretest sama posttest. Hari ini Mem minta buka yang Mem sudah share Google Form itu untuk pretestnya. Pretestnya yang ini. Oke, Mem beri waktu 5 menit semua isi semua jawab. Dijawab ada 4 nomor. 5 menit ya. 5 menit ya. HP. Mem tunggu waktu 5 menit untuk pretest. Keluarkan HP, isi. Oke, jangan lupa isi. Isi jo sesuai pemahaman. Isi jo sesuai pemahaman. Karena ini Mem mulia dulu dari awal mengenai pemahaman tentang ini. Nanti sebentar ada posttest hasil dari setelah Nguni menerima materi dan menyelesaikan materi. Menyelesaikan LKPD yang ada DP masalah-masalah. Oke, 5 menit. Oke, 5 menit lah. Oke, semua so bisa masuk toh, nggak ada masalah. So share semua, oke, silakan diisi nih. Jangan ribut nih, isi yang tenang nih. Tinggal 1 menit. 1 menit. Oke. Oke, boleh selesai? Boleh? Boleh? Atau masih belum? Yang lain? Yang di depan sudah? Belum? 1 menit lagi nih. Mem kasih waktu 1 menit. Baca dulu baik-baik. Lihat, simak baik-baik. Bisa? Repot. Tidak. Oke, baiklah. Oke, semua selesai.
selesai ya untuk pengisian pretestnya. Kita akan masuk. Nah, tadi sempat baca toh 4 soal toh? Bisa baca kan 4 soal? Jadi menurut adik-adik, algoritma pemrograman itu sudah bayangan? Bisa ada bayangan? Algoritma pemrograman ada yang boleh bilang itu mengenai apa? Tentang apa? Gimana? Serangkaian proses yang wajib diikuti dalam suatu perhitungan pemecahan masalah lain, terutama pada program komputer. Oke, baiklah. Jadi algoritma pemrograman itu serangkaian proses yang wajib diikuti dalam suatu pemecahan masalah. Ini pemecahan masalah bukan di mana-mana, tapi di dalam komputer. So, pernah lihat program? Orang bikin program. Nah, semua yang jadi itu website, Facebook, itu semua dari program, susunan program. Jadi programmer. Nah, kalau di kelas 10 ini ada yang mungkin tertarik jadi programmer? Zaman sekarang programmer gaji besar-besar. Gimana? TikTok itu disusun dari programmer, dari program-program. Semua yang tampil komputer, di HP, semua itu dari program yang dibuat. Nanti kan sebentar kalau lanjutannya mata pelajarannya ada membuat program. Nanti akan buat program. Nanti kalau yang dasar ini kita akan mengembangkan ke flowchart seperti itu. Semua yang adik-adik lihat di HP itu semua itu tersusun dari program. Desainnya, warnanya, cara dia beroperasi itu semua tersusun dari program. Nah, kalau ada perusahaan atau ada restoran itu cara mengiklankan dari apa? Media sosial atau website. Nah, website itu dibuat dari program-program. Nah, kalau zaman sekarang hampir semua perusahaan sampai sekolah saja itu ada website. Itu dibutuhkan programmer. Nah, ada yang tertarik jadi programmer? Itu DP gaji kalau programmer itu range-nya 10, 20, 30. Kalau sama Mark Zuckerberg itu yang buat Facebook paling kaya sekarang, kan? Masuk orang terkaya. Nah, kalau jadi programmer perusahaan, yang sana programmer. Tuh. Gaji boleh. Gaji kalau programmer itu 50-an ada. Boleh. Jarang kalau programmer perempuan. Perempuan ada yang suka jadi programmer? Pernah lihat di film cara program coding? Nah, nanti masuk di materi ini, Mem akan baca apa itu, lebih jelasnya apa itu tentang algoritma pemrograman, dan nanti Mem akan putarkan video. Mudah-mudahan ini tertarik. Siapa tahu dari ini Mem tanya, ada yang tertarik? Siapa tahu lihat, boleh kok Kang, jadi Kang boleh Kang. Siapa tahu ada yang tertarik. Oke, materi algoritma pemrograman pada hari ini, algoritma pemrograman, yaitu algoritma pemrograman adalah suatu alur yang dipergunakan dalam suatu perhitungan atau pemecahan suatu masalah secara sistematis. Ya, sudah dibacakan teman tadi. Serta dalam kegiatan pemrograman algoritma biasanya dianggap sebagai sebuah logika untuk menentukan program yang akan dibuat. Nggak salah backing berarti. Bikin ini langsung backingnya. Jadi dia harus pakai apa tadi? Logika. Dia harus pakai logika. Jadi mesti susun dulu. Jadi semua ada DP penyusunan, DP program apa yang mau dipakai.
baru bisa mau dijalankan. Oh, ini pernah lihat ada program yang salah input kok error? Biasa keluar video, film. Nah, itu kata suatu contoh kalau program salah dia error, nggak bisa jalan, nggak bisa beroperasi. Dia mau meluncurkan itu nuklir, semua pakai program loh. Salah program meledak. Nah, sekali lagi, algoritma pemrograman adalah suatu alur proses sistematis untuk memecahkan masalah. Contoh sederhananya ialah pada penentuan nilai yang memenuhi syarat kriteria kelulusan. Contoh algoritma pemrograman. Ada data berupa nama dan nilai siswa. Jika nilai siswa lebih besar atau sama dengan 80, maka siswa tersebut dinyatakan lulus. Tetapi jika nilai siswa di bawah nilai 80, maka dinyatakan tidak lulus. Maka algoritmanya seperti berikut. Nah, ini sama dengan kalau mem isi nilai siapa kete? Nah, Narendra. Misalnya Narendra dapat nilai di ujian 80. Input Narendra di Narendra Penama, input 80, dia langsung otomatis keluar lulus. Nah, seperti itu. Kalau DP program gagal, DP program error, enggak jalan, meskipun orang mau input 80, dia akan keluar error atau enggak jalan DP program, seperti itu. Nah, contoh algoritma pemrograman, baca nama dan nilai siswa. So bisa dilihat? Nah, kalau nilai 80 ditaruh keterangan lulus, tetapi jika tidak di 80, keterangan tidak lulus akan keluar, tulis nama dan keterangan. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham? Nanti, cara kerja algoritma pemrograman dari contoh di atas dapat kita simpulkan cara kerja algoritma pemrograman adalah deskripsi dari sebuah proses untuk mengerjakan sesuatu yang disusun dalam sederet aksi. Sederhananya, prinsip kerja algoritma di pemrograman terbagi menjadi 3, yaitu input, proses, apa terakhir? Output. Apa yang terakhir? Output. Jadi input dulu, bikin DP proses, baru akhiri output. Sama dengan kalau yang paling sederhana, buat kopi boleh. Kopi, ambil kopi saset, sediakan semua toh, gelas, air, buka, tuang, kopi, air, seduh, aduk toh, minum, selesai. Seperti itu. Sama dengan kalau baking supermi begitu. Jadi kalau orang mau baking program yang so lebih di atas dari membuat kopi, mungkin program ini tadi masukkan nilai siswa, itu ada pak guru-guru. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip tersebut dapat kita pahami dengan proses sederhana seperti merebus air. Nah, kalau ini merebus air, kalau tadi buat kopi. Pertama-tama mari kita definisikan input dan output. Berdasarkan proses merebus air, yang menjadi input adalah air mentah dan outputnya adalah air matang. Jadi susunan algoritma pemrograman adalah ambil panci, isi dengan air, letakkan pada kompor, nyalakan api kompor, tunggu hingga keluar gelembung, air sudah matang. Berarti DP input yang mana? DP input yang mana? Yang mana? Ambil panci, isi dengan air. DP output air sama. Berarti DP proses yang mana? Nah, mudah atau susah? Mudah. Mudah atau susah? Mudah. Mantap. Fungsi algoritma pemrograman. Nah, ini fungsi. Ini simak baik-baik dari akan keluar di soal LKPD. Fungsi algoritma pemrograman dapat menyelesaikan permasalahan rumit dalam suatu program yang melibatkan perhitungan tingkat tinggi, mampu menyederhanakan satu program sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien. Jadi DP program kalau pakai algoritma pemrograman, dari yang susah orang boleh baking jadi lebih simple, lebih gampang, lebih mudah.
mempermudah pencarian kesalahan serta dapat diperbaiki dalam waktu yang singkat. Nah, nanti sebentar kalau adik-adik mau lihat dapat dalam pembuatan ini pemrograman, di saat ada yang error dia akan ada DP tanda. Oh, salah titik saja pasti error. Nanti akan ada DP tanda di mana DP kesalahan. Nah, itu yang bisa diperbaiki. Adanya alur proses yang jelas sehingga kamu dapat dengan mudah mencari kesalahan jika terjadi error. Itu yang bilang. Dia kalau misalnya ada yang error, dia ditandai. Orang baking satu layar program. Kalau dalam satu layar itu ada yang error satu titik pun, dia akan ditandai. Mungkin jadi warna lain. Nanti orang sendiri tahu, oh ini DP salah. Gitu. Notasi algoritma. Apa itu notasi algoritma? Nah, dalam program algoritma pemrograman ini dia memiliki notasi. Notasi merupakan cara atau bentuk menuliskan sebuah algoritma. Notasi algoritma dituliskan dalam bahasa pemrograman, namun diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Penulisan notasi algoritma harus memenuhi kaidah hingga mudah dimengerti dan diterjemahkan. Algoritma dapat dipresentasikan dalam 3 notasi, yaitu deskriptif, diagram alir atau flowchart, dan pseudocode. Nah, ini yang akan orang mau bahas untuk lanjutannya. Ada terdapat tiga notasi, yaitu deskriptif, diagram alir atau flowchart, dan ketiga adalah pseudocode. Pernah lihat ini? Yang lebih sih kebanyakan diagram alir atau flowchart. Pernah lihat? Pernah adik-adik lihat? Belum? Oke. Notasi algoritma deskriptif. Notasi algoritma kalimat deskriptif adalah notasi algoritma yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dalam menjabarkan desain langkah pemrograman yang akan dibuat. Notasi algoritma deskriptif dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Contoh notasi algoritma deskriptif, ya ini. Membuat kopi, mulai buka kemasan kopi, tuangkan kopi ke dalam cangkir, tuangkan gula ke dalam cangkir, panaskan air hingga mendidih, tuangkan air panas ke dalam cangkir berisi kopi dan gula, aduk kopi hingga merata. 8, selesai. Dari situ kan semua boleh dapat lihat DP input, proses dengan output. Sudah dapat gambaran toh dari penjelasan tadi. Jadi lebih mudah. Nah, mau kasih contoh dari video. Boleh tenang, boleh mau simak. Oke. Ini tenang nih, boleh simak nih. Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya. Boleh jelas? Febriansyah. Oke, silakan. Kita akan membahas tentang pengantar algoritma ya. Nah, mata kuliah pengantar algoritma ini ada di Informatika semester 1. Dan di slide ini, atau di materi ini, saya mendapatkan referensi dari Bapak Feriko selaku dosen pengantar algoritma ini, dan juga mendapat referensi di Google. Dapat dengar di belakang? Oke, langsung aja kita ke pengertian. Jadi menurut siteknojurnal.com, pengertian dari algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer, gitu ya. Jadi masalahnya diambil dari masalah manusia dan diselesaikan menggunakan pemrograman komputer, atau lebih enaknya bisa disebut membuat aplikasi untuk menyelesaikan masalah orang. Dan si algoritma ini ditemukan oleh Bapak Muhammad Ibnu Musa al
kita transformasikan ke dalam program komputer. Jadi dari masalah yang sudah kita analisis itu kita bisa transformasikan ke program komputer. Jadi tadi kan di definisinya algoritma ini adalah membuat program komputer untuk menyelesaikan sebuah masalah, gitu ya. Jadi kalau implementasinya bukan program komputer, nanti itu bukan algoritma. Kemudian jadilah sebuah solusi. Jadi bisa dikatakan begini, algoritma itu adalah sebuah solusi dari masalah yang diimplementasikan di program komputer. Yang membuat aplikasi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya. Nah, kemudian cara mendefinisikan masalahnya itu bagaimana? Ya, jadi yang pertama kita bisa menjabarkan masalah. Jadi ketika kita bisa mendapat klien itu mengalami kesulitan di usahanya, itu kita bisa menanyakan pertanyaan tentang masalahnya di mana dan kita tersebut di mana dan kemudian yang kedua mendefinisikan masalah untuk menyelesaikan masalah. Jadi pertanyaan yang sudah kita tanyakan tadi kita peta-peta lagi. Jadi kita apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga membuat sarana interaksi manusia dan komputer. Ya baik lagi kita kan. Karena kita membuat sebuah program komputer yang dipakai oleh manusia. Jadi percuma kalau manusianya tidak bisa menjalankan program komputer yang sudah kita buat. Jadi ketika kita membuat program komputer yang akan berinteraksi dengan manusia, usahakan program komputernya itu interaktif, ya, interaksi dengan manusia. Oke, next. Nah, bagaimana cara mentransformasikan masalah ke program komputer? Jadi yang pertama, kita betul-betul buka masalah-masalah tersebut. Jadi dari apa, bagaimana, dan kita harus bagaimana program yang mau dibuat seperti apa, ya. Ya, kita buat bahasa programan. Nah, ini tergantung si kliennya itu apa. Jadi misal si klien misalnya pemrograman berbasis web, maka kita bisa menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ini yang bahasa pemrograman HTML, CSS dan JavaScript. Pseudocode. Nah, nanti sebentar orang mau bahas ini nih. Terima kasih teman-teman telah
Oke. Terima kasih. Nah. Oke. Baiklah. Nah, flowchart. Kan ada 3 toh? Kan tadi 3. Yang ini flowchart. Flowchart adalah bentuk gambar atau diagram yang mempunyai aliran satu atau dua arah secara sekuensial. Flowchart dibuat untuk mempermudah penjelasan cara menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk diagram. Berikut beberapa notasi atau simbol yang digunakan dalam flowchart. Ini flowchart. Dapat lihat? Boleh lihat? Yang di atas itu boleh dibaca apa? Yang bentuk itu, yang ini? Yang ini? Nah. Terminator. DP fungsi. Baca. Fungsinya permulaan atau akhir program. Jadi kalau mau buat program, DP input yang bentuk itu. Orang kalau rupa tadi copy, berarti orang taruh yang di dalam sini. Apa tadi sebelum yang input copy? Sediakan gelas. Nah, nanti tulis di dalam. Kalau yang ini garis alir atau flow line. DP fungsi apa? Arah, aliran, program. Jadi tidak salah asal bikin flowchart. Kalau yang ini boleh dapat baca apa ini? Preparation. Apa semua? Preparation DP fungsi proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Nah, kalau yang persegi panjang ini boleh pindah sini. Sok sepian selonli. Kalau yang ini proses. Jadi di proses ini ya tadi di DP bentuk ini berarti yang di tengah-tengah. Proses ini fungsinya proses perhitungan atau proses pengolahan data. Di saat orang buat kopi itu DP proses, di saat orang mengolah. Berarti yang DP bentuk yang ini. Nah, kalau ini predefined process atau fungsinya permulaan atau proses menjalankan subproses. Yang kedua, decision. Decision, perbandingan menyatakan penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. On page yang lingkaran ini, lingkaran kecil. On page connector, penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Nah, yang terakhir off page connector, penghubung bagian-bagian flowchart berada pada halaman berbeda. Kalau pindah halaman dia pakai yang ini. Sampai sini jelas? Ada yang bertanya? Bertanya? Nggak? Oke. Nah, contoh notasi algoritma flowchart membuat kopi. Dapat lihat semua? Oke. Mulai. Ini input. Udah pakai yang ini tadi toh? Input. Buka kemasan, tuangkan kopi, lihat. Karena ini udah masuk DP proses, sama kan? Nah, ini sama. Ini sama. Ini sama. Selesai. Kalau misalkan mems kasih contoh begini, kok mau dibikin misalnya membuat mie instan. Boleh? Boleh. Boleh, yakin? Boleh. Nah, membuat kopi mulai. Ini akan ada di LKPD cara menyelesaikan ini. Membuat kopi mulai, buka kemasan kopi, tuangkan ke dalam cangkir, coba lihat. Kan? Tuangkan gula ke dalam cangkir, ini semua masuk di proses. Panaskan air hingga mendidih, tuangkan air panas ke dalam cangkir berisi kopi dan gula. Aduk kopi hingga merata, 8 selesai. Oke, bagaimana? Sekarang orang mau menyelesaikan LKPD. Mem tanya satu kali, paham? Atau ada yang kurang jelas? Dalam flowchart, paham? Oke, sekarang boleh bentuk 4 kelompok. Bentuk
bentuk 4 kelompok. Silakan dibentuk kelompok. Kelompok 1 mana? Boleh semang ada Jo. Meja. Semang ada meja. Per kelompok. Kelompok. Kelompok berapa tadi ini? Baputar Jo. Menghadap pada orang. Oke. Jangan ribut nih kalau bikin kelompok nih. Usahakan tenang. Oke. Kalau so bisa buat kelompok yang di belakang boleh menghadap di begitu aja. Oke, pokoknya baku marah. Yang baku marah. Ini yang mana? Ini boleh baku menghadap aja. Atau pindah sini, tambah ada kursi 1 sini. Ya. Ini sudah cuma ini kelompok. Ini dang, baku menghadap. Ini dang, boleh baku menghadap begini. Yang 2 ini, ini baku menghadap. Hei, baku menghadap sini. Tuhan, mari Jo. Baku menghadap le. Mau ni apa jangan malu-malu. Menghadap Jo. Per kelompok. Oke. Ya, nggak ada apa guys, nggak ada apa. Ini kelompok. Mem kasih LKPD dulu nih. Oh, pertemuan 1. Silakan guys. Hey, sini mari sini. Mari sini. 1 pindah sini, 1 ada. Nah, ada kursi. Sudah PLKPD? Belum, Kang? Oke. Tahan. Oke, cepat balik dang ya. Sudah, duduk Jo. Oke, sama sudah PLKPD. Mana kelompok 1 angkat tangan? Kelompok 2? Kelompok 2, kelompok 3? Kelompok 4? Nah, coba buka LKPD. Narendra boleh baca tujuan pembelajaran? Oh, yang itu Narendra, yang prosedur kerja LKPD. Semua ada yang ada prosedur kerja LKPD? Yang B? Prosedur kerja LKPD apa semua? Baca 1 sampai 5 itu. Baca dan pahami LKPD dengan baik, kerjakan LKPD secara mandiri atau kelompok. Ini kelompok. Kan dengan kelompok tambahan yang ada dalam LKPD dan tuliskan jawaban di kolom yang sudah disediakan. Jika masih terdapat masalah yang belum dipahami, silakan menghadap kepada guru. Jika sudah selesai, silakan melapor kepada guru dan siapkan kelompok untuk Nah, nanti kalau selesai akan maju ke depan, sediakan 1 atau 2 orang untuk bergantian membaca nih. Itu yang jawaban yang sudah didapat, Deng. Yang LKPD Mem udah bagikan di apa tadi? LKPD yang Mem bagikan di grup tadi. Kalau misalnya ini kan masih diskusi. Pasti kalau ada yang diskusi mungkin ada yang kurang jelas, ada yang mau tanggapi atau yang mau menambahkan, boleh dituliskan dulu di dalam kolom LKPD. Nah, nanti kalau sudah jelas jawabannya sudah merasa cukup, jawabannya disalin ke LKPD yang Mem kasih di grup tadi, per nama-nama kelompok. Ya. Hanya untuk hari ini, penilaiannya hari ini. Masukkan. Silakan buka. Nah, so bisa buka semua di HP? Bahan ajar algoritma pemrograman. Nah, untuk bisa masuk LKPD, tiap kelompok harus buka yang ini. Nah, bahan ajar. Tunggu sebentar. Nah, bahan ajarnya yang ini. Kelompok bisa perhatikan, ini bahan ajarnya. Nah, semua ada di dalam sini. Algoritma pemrograman. Ada di dalam sini untuk perbedaan algoritma dan flowchart, penjelasan tentang algoritma dan flowchart,
nanti bisa berguna untuk pengerjaan LKPD-nya. Oke? Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Boleh tulis di sini DP jawaban. Kelompok 3 sama-sama nih. Kelompok 2 ini LKPD toh. Mana DP apa tadi? Ada DP kolom yang LKPD ini, boleh dibuka. Ini sini isi DP kolom. Kelompok 1 itu dang yang LKPD tadi guys. Nah ini toh, tentukannya saya mau maju, ada yang membaca atau yang menjelaskan. Oke boleh. Nah ini mana tadi kelompok 1B itu, kelompok 1 ini saling sini. Boleh? Oke, silakan. Oke, nanti mengerjakan ini kan sementara mulai mengerjakan. Jangan berisik nih per kelompok. Mungkin kalau diskusi kelompok mengenai ini LKPD, mengenai materi, jangan diskusi yang lain. Kelompok 1 ada masalah. Kelompok 2 ada masalah. Kelompok 3 ada masalah. Kelompok 4 kalau ada pertanyaan jangan malu-malu nih. Malu bertanya sesaat di jalan. Nak muntah pulang. Jangan ribut. Kelompok 1 boleh? Boleh. Siapa yang membaca? Siapa yang membaca? Iya, Meme. Yang ini? Ini. Boleh dia. Boleh. Ini nana Meme ya. Duduk manis. Kelompok nanti sebentar, siapa yang baca? Mana yang kelompok berapa tadi? Mem tadi 2. Yang ini Kang. Ada DP lanjutan. Semua maju di depan per kelompok. Nih, anggaplah fashion show.
Jadi kelompok 1 menelaah, mempelajari, uraikan pendapat kalian tentang algoritma pemrograman. Kalau boleh dapat kelompok 1 lebih dari yang di penjelasan tadi nih. Kalau kelompok 2 menelaah dan mempelajari dan uraikan pendapat kalian tentang notasi algoritma. Yang notasi algoritma boleh diuraikan, Memelia. Nah, ini ada kuota. Boleh cari DP penjelasan cuma ini 3 tambah. Cuma sampai ini. Iya. Jadi deskriptif adalah notasi deskriptif adalah sukot apa, diagram apa. Cuman nanti kelompok 2 boleh menguraikan notasi algoritma. Yang kelompok 3 tentukan satu kasus, buat kasus. Sudah ada kasus? Kelompok 3. Mem pikir ini kelompok 3. Bikin kasus. Kasus tadi yang kayak flowchart. Ini bahan. Kelompok 4, buatlah notasi algoritma flowchart. Nah, kelompok 4 bikin notasi flowchart. Algoritma flowchart dari kasus yang sudah kalian pilih di nomor 4. Berarti cari kasus. Susah atau gampang atau mudah atau gampang susah. Oke. Kan ini dibilang, nggak bilang sih kalau sederhana. Tapi bolehlah. Kalau yang masih mirip-mirip tadi. LKPD yang dari LMS kita buka, boleh dibuka, boleh diakses, boleh, oke. Nggak ada gangguan ini. Kelompok berapa? Kelompok 4. Mana yang lebih gampang? Flowchart atau sukot? Pseudocode. Flowchart. Oke, jadi permasalahan yang dipilih
pakai sintaks flowchart. Kelompok 1 selesai. Sudah bisa nih. Baru baca dulu. Bisa membaca. Boleh. Coba kelompok 1. Setelah kalian memberikan pendapat kalian tentang algoritma pemrograman. Nah, boleh ditambahkan sedikit? Boleh tambah sedikit tentang pemrograman di DP pengertian? Boleh tambah sedikit? Oke. Cuman cari pengertian dari situ untuk kelompok 1. Mungkin kalau misalnya tadi di pembahasan ada yang menurut kita lihat tadi yang pakai sorban. Nah, sebentar. Dia yang baca. Enak tuh Bim. Berbagi boleh. Boleh. Cuman cari boleh dapat? Yu-Gi-Oh. Ada yang menurut siapa? Boleh? Tentukan input output proses. Cuma taruh input output proses kelompok 3. Dia ada penjelasan lebih lagi. Tidak bisa tambah masukkan hasil diskusi karena kelompok 3 ditanya apa tadi? Tentukan satu kasus baru yang kalian pilih sendiri. Ini kasus apa namanya? Apa yang dibuat ini kasusnya? Ya, ini apa? Algoritma deskriptif. Ini pakai sintaks deskriptif dari kasus tersebut. Ini menentukan bilangan terbesar. Boleh kasih keterangan apa ini namanya? Algoritma deskriptif permasalahan menentukan bilangan terbesar. Kelompok 2 dapat DP itu. Nah, gitu dah. Nggak terlalu panjang DP itu Kang. DP penjelasan deskriptif Sukot dengan diagram alir. Ini baca apa ya? Sukot. Sedukot. Baca sedukot. Coba bilang sedukot. 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 Cuma pendek-pendek kok. Oke, boleh. Sedukot. Iya. Kalau misalnya memlesi ya agak bingung dah. Taruh dulu dalam kurung sedukot. Nah, supaya enak mau bingung. Ini 2. Sudah bisa tambahkan lain-lain gitu, Kang. Biar. Ini sudah bisa tambah lain-lain. Hah? Belum. So ditambah tadi DP tambah itu, DP penjelasan kelompok 1. Oh itu dah. Boleh kalau misalnya itu terlalu panjang bagi 2 orang mau baca. Boleh perwakilan 2 orang. Jadi habis baca yang paragraf pertama jadi ini siapa yang mau baca dong? Tampil. Ini siapa yang mau baca?
Oke. Kelompok 2 siapa yang baca? Boleh kok berbagi? Boleh satu baca yang apa? Kan ada DP penjelasan pertama, nanti DP di 3 boleh berbagi lagi satu orang satu, terserah kalau sama suka ambil. Yang penting tampil, semua juga sama bekerja. Kan tadi yang kelompok 1, yang 2 baca ri. Yang 2 baca. Lia wakil santai saja. Baca pelan-pelan. Gugup. Nyanda. Aduh belum jam nih. Ya? Ya harus tunggu semua selesai baru sama-sama. Kalau ada yang bisa ditanggapi, guys tadi ada banyak tanggapan. Kelompok 1 mungkin ada kelompok 2. Nah, masuk sini Kang. Nah, nanti mau ada kelompok 2 sana Kang. Kelompok 2. Nah, coba ya Pak di sini. Coba kelompok 2. Kelompok 1, coba lihat yang ini. Mana yang sana? Nah, itu. Coba kelompok 1. Kia. Sebentar akan. Nah, jadi kalau semua mulai diskusi, bebas nih. Kelompok mau bertanya atau menanggapi atau mungkin ada yang kurang jelas, meminta kelompok yang menyajikan untuk tambahkan. Boleh, enggak apa-apa. Karena ini kan diskusi. Sedikit lagi, so boleh mau selesai. Semua diskusi nih. Nanti misalnya kelompok 1 maju. Kalau misalnya ada pertanyaan dari kelompok 3 sampai kelompok 4, kelompok 2 sampai kelompok 4 boleh. Nanti kalau ada orang mau tanya atau mau tanggapi atau mungkin kurang jelas atau salah, kelompok boleh bilang, oh itu salah, mungkin begini-begini. Nah, boleh nih, karena ini diskusi, jangan malu-malu. Jangan malu-malu.
Tinggal sebentar lagi nih, Dek-dek. 10 menit lagi. Baca nih kelompok 1 perwakilannya. Ya. Sepuluh menit lagi, adik-adik. Oke, tunggu kelompok yang lainnya. Satu orang baca ini. Bercerita sih, baru start ulang pas mulai diskusi. Tetap mesin luas semangat. Dan jadi kamu 5 menit lagi nih. 5 menit lagi.
Siap, semua mulai. Ada yang selesai? Kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Kelompok 2 selesai? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Siapa yang bersedia? Mau acak atau sesuai urutan? Oke. Mau acak atau sesuai urutan? Oh, suara terbanyak sesuai urutan. Kelompok 1. Berikan tepuk tangan kelompok 1-nya. Silakan kelompok 1. Supaya kelompok lain dapat dengar. Suara yang tol kecil nih. Hah? Boleh? Boleh. Di sana juga boleh. Tapi yang LKPD kan itu yang lebih jelas. Nah, adik-adik, nanti kalau selesai DP jawaban so rampung, kalau jawaban so rampung, ada tanggapan so diisi atau tambahan, nanti masuk lagi ke LMS nih. DP jawaban kirim lewat LMS ya. Terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 1 Ya. akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal pertama, setelah kalian menelaah dan mempelajari, silakan uraikan pendapat kalian tentang alur Nggak apa-apa. algoritma Kelompok 1 boleh begini sedikit. Nah, Silakan uraikan pendapat kalian tentang algoritma pemrograman. Jawaban kami, algoritma pemrograman adalah suatu alur yang dipergunakan dalam suatu perhitungan atau pemecahan suatu masalah secara sistematis. Serta dalam kegiatan pemrograman algoritma biasanya dianggap sebagai sebuah logika untuk menentukan program yang akan dibuat. Dalam definisi lain, algoritma pemrograman adalah serangkaian proses yang wajib diikuti dalam suatu perhitungan pemecahan masalah yang lain. Terutama pada pemrograman komputer, algoritma pemrograman adalah suatu pemecahan masalah dengan suatu susunan yang logis berdasarkan sistematika tertentu. Pemrograman adalah proses membuat program di komputer. Pembuatan program ini bisa berupa website, software, aplikasi Android, dan sebagainya. Tahap pemrograman yaitu tulis-menulis, menguji, merevisi, mengevaluasi, serta pengujian kembali. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. bagaimana? Ada tambahan atau tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 1? Persilakan bagi kelompok 2 sampai kelompok 4. Ambil. Ya, silakan dari kelompok 2 ada pertanyaan ternyata. Kelompok 1 menyebutkan salah satu fungsi lain dari algoritma pemrograman. Mohon izin menjawab. Mampu menyederhanakan suatu program sehingga menggunakannya lebih efektif dan efisien. Oke, bagaimana kelompok 2? Untuk jawaban dari kelompok 1 sudah jelas atau masih ada yang kurang? Sudah jelas? Oke. Kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas dari kelompok 1?
Ya, sudah jelas? Tidak ada lagi? Tidak. Ya, kelompok 1 untuk pertanyaan dari kelompok 2 dimasukkan ke dalam LKPD-nya ya. Ditambahkan untuk jawaban dari kelompok 1, ditambahkan dari tambahan dari kelompok 2. Oke. Sudah selesai untuk kelompok 1? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk, boleh kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 2. Ya, dipersilakan kelompok 2. Christine, ada Christine sini? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok 2, boleh buat tinggal ya. Oke, silakan. Setelah kalian menelaah dan mempelajari, silakan uraikan pendapat kalian tentang notasi hasil diskusi kelompok 2. Notasi algoritma merupakan cara atau bentuk menuliskan sebuah algoritma. Notasi algoritma tidak dituliskan dalam pemrograman, namun dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Penulisan notasi algoritma harus memenuhi kaidah hingga mudah dimengerti dan diterjemahkan. Algoritma dapat dipresentasikan dalam 3 notasi, yaitu deskriptif, digunakan untuk menggambar karakteristik suatu populasi atau fenomena yang diteliti. Kedua, Passkode merupakan deskripsi tingkat informal dan ringkasan atau atas algoritma. Diagram air adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma air kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol atau proses. Oke, itu dari kelompok 2 semua itu? Ada tanggapan? Pertanyaan? Untuk kelompok 2 ada? Bagaimana? Apa itu algoritma perulangan? Nah, algoritma perulangan dari kelompok berapa ini? Kelompok 4. Untuk kelompok 2, apa itu algoritma perulangan? Ya. Oke. Bagaimana? Untuk jawaban dari kelompok 2 sudah jelas? Oke. Masih ada? Masih ada untuk kelompok 2? Atau tidak? Pas? Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduk. Kelompok berapa sekarang? 3. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3.
3 saya kuat sedikit nih. Silakan. Oke. Kelompok lain yang berikut nih. Oke. Untuk kelompok 3 ada kelas ada spidol. Kelas ada spidol, papan. Buat papan. Hah? Belum ada. Oke. Masih bagaimana? Untuk kelompok 3 ada yang mau ditambahkan? Enggak. Tidak. Kelompok 1 tidak. Oke. Sekian dari kelompok 3 sudah selesai. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok terakhir berikan tepuk tangan buat kelompok 4. Ayo kelompok 4. Saya keluar. Kemari. Oke, silakan kelompok 4. Kelompok lain boleh tenang. Jangan. Pertanyaannya, buatlah notasi algoritma lengkap dari kasus yang sudah kalian pilih nomor 4. Jawabannya pertama mulai, kedua itu alas, ketiga itu tinggi, keempat luas itu kecil, kurang dalam kurung alas mana tinggi penuh, 5 tampilkan luas, 6 selesai. Coba baca ulang. Coba gambar kelompok 1, 2, 3, 4 gambar ditampilkan. Coba putar saya lihat ke teman-teman. Nah, boleh dapat lihat? Nah, mana inputnya? Proses, output. Oke. Kelompok lain bagaimana? Jadi itu pakai apa itu? Apa itu namanya? Sintaksnya apa itu? Subkode atau flowchart? Oh, pakai flowchart. Silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok 4. Oke. Ya, demikian hasil diskusi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Semua boleh tepuk tangan, semua tampil, berani tampil. Oke. Boleh duduk seorang begini. Nah, supaya dapat lihat. Nah, Kia begini leh. Oke. Jangan lupa hasilnya dikirimkan ke LKPD, Canva, boleh kirim. Jangan lewat dari ini hari nih, penilaian cuma ada ini hari. Selanjutnya ada perwakilan, boleh mau simpulkan materi hari ini. So jelas atau masih ada pertanyaan? Jelas, oke. Ada yang boleh simpulkan? Silakan satu orang. Simpulkan. Ada yang boleh simpulkan? Ya, silakan simpulkan. Sejauh mau tahu sejauh mana nih pemahaman yang materi ini.
Baik sekali kesimpulannya. Semua paham berarti? Ada dengar tadi yang kesimpulan? Jelas? Oke. Baiklah, untuk kesimpulan tentang materi algoritma pemrograman. Mau tanya terakhir, berapa persen untuk pemahaman materi algoritma pemrograman hari ini? 100. Yakin 100? Ya, bagus sekali. Sekarang meminta buka lagi Google Form. Google Form masih boleh tak buka? Masih. Kerjakan tes algoritma ini. Post test terakhir diberikan waktu 5 menit. Oke, boleh buka sama dari HP. Ini post test ya, post terakhir. Soal 5 nomor. Objektif. Oke, boleh. 5 menit. Berikan waktu 5 menit ya. Silakan diisi. Semua boleh akses Google Form. Tak buka. Boleh tak buka semuanya. Di sini 5 menit. Jangan ribut nih isi Google Form nih. Ya. Oh, boleh isinya. Isi Mudah? Terasa mudah yang DP soal? Atau? Mudah atau? Setelah terima materi? Oke. 5 menit nih, tinggal 3 menit atau 2 menit? 2 menit. Oke, 2 menit. Saya buka Google Form. Oke, cek penghuni 2 subtidur. Guys. Tidur. Oke, selesai untuk pengisian Google Form-nya. Adik-adik sudah selesai? Nah, oke. Baiklah, sebelum kita akhiri ya. Untuk pertemuan yang selanjutnya masih tentang algoritma pemrograman. Nanti pertemuan kedua yang ini. Menerapkan alur logika pemrograman, sintaks sebuah bahasa pemrograman, dan notasi penulisan algoritma pseudocode yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Berarti pertemuan kamu kedua orang mau bahas yang pseudocode. Kalau baru-baru yang tadi lebih ke apa? Algoritma yang sintaks apa? Kalau pertemuan kedua kan selanjutnya pseudocode. Nah, untuk yang ini tadi permasalahannya pemrograman apa tadi udah bikin? Flowchart. Nah, nanti untuk kedua yang ini ya. Boleh dilihat. Nah, lah. Jangan lupa kalau misalnya lebih gampang boleh dibuka-buka lagi ya DP materinya ada di LKPD. Baiklah, mohon tenang. Sudah terakhir ini.
Karena tadi Oke, tadi sudah diawali dengan doa. Hari ini diakhiri dengan doa. Siapa yang boleh berdoa tutup? Dipersilakan. Doa tutup. Silakan. Oke, wakil. Doa tutup. Semua sikap berdoa. Sebelum kita akhiri kita berdoa terus sampai kami pun jadi terus menyelesaikan pikiran kami dalam kegiatan keputusan kita ini. Dan menunjukkan pikiran kami jadi menurut kami tidak. Amin. Oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang semuanya.